Hai, selamat datang di channel Kill Film. Nah, pada video pertama ini saya akan membawakan film terbaru yang dimainkan oleh aktor kebanggaan Indonesia yaitu Joe Taslim. Nah, film ini adalah film Mortal Kombat yang rilis pada 16 April 2021 yang lalu cuy. Dan oke, kita langsung saja bakalan recap alur ceritanya cuy. Cekidot. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor beragam coraknya, Wadimor sarung istimewa. Namun sebelum menonton saya peringatkan bahwa video ini berisi spoiler warning. Jadi jika kalian nggak mau kena spoiler bisa close saja video ini cuy. Tapi jika kalian bandel mau tahu spoilernya, oke lah kita langsung saja lanjut ya cuy ya. Pada tahun 1617 di Jepang terlihat keluarga harmonis keturunan ninja terkuat bernama Hanzo Hasashi, ibu, serta anaknya yang masih kecil cuy ya. Nah di sini ada juga cuy anak yang masih bayi itu ya. Di situ terlihat suasana yang masih aman-aman aja cuy. Namun ketika Hanzo Hasashi pergi untuk mengambil air di sungai, tiba-tiba tempat tersebut ada serangan cuy. Nah, kemudian ibu dan anak itu pun ketakutan dan pergi kabur. Namun sayangnya anak dan ibu itu tidak bisa kabur karena dihadang oleh seorang bernama Bi-Han, atau kita sebut saja dengan Sub-Zero. Perlu kalian ketahui dulu nih bahwa Sub-Zero ini adalah prajurit Outworld ataupun dunia luar, sedangkan Hanzo Hasashi di sini adalah prajurit terkuat dari Earthrealm ataupun bumi cuy. Nah, beruntung anak yang masih bayi di sini udah diumpet nih sama si ibu ini ya. Di sini sang Hanzo yang sedang mengambil air di sungai pun kaget cuy karena mendengar suara teriakan seorang, dan ketika Hanzo datang, anak dan ibu itu pun sudah dibunuh oleh Sub-Zero cuy. Nah, Hanzo pun sedih dan seketika langsung diserang oleh pasukan-pasukan dari Bi-Han cuy. Pertarungan pun terasa sengit dan sampai akhirnya Hanzo pun bertemu dengan Bi-Han cuy. Bi-Han dan Hanzo pun bertarung hingga akhirnya Hanzo Hasashi pun kalah dan mati cuy. Buset, katanya ninja terkuat. Nah, Sub-Zero pun yang gak teliti udah ngira nih kalau keluarga Hanzo Hasashi. Sub-Zero yang gak teliti itu pun udah ngira nih cuy kalau keluarga dari Hanzo Hasashi ini udah pada mati semua cuy. Padahal kan masih ada bayi ya kan yang diumpetin si ibu ini. Nah, kemudian datang seseorang bernama untuk mengambil bayi yang masih hidup tersebut cuy. Nah, selang beberapa ratus tahun kemudian terlihat ada sebuah pertarungan MMA ya. Di situ terlihat seseorang bernama Jack yang sedang menonton Cole yang sedang bertarung cuy. Pertarungan tersebut sangatlah meriah dan akhirnya Cole pun gugur cuy. Kalah ya. Nah, scene berpindah lagi ke Outworld ataupun dunia luar dan kita bisa melihat Sub-Zero yang sudah memakai topeng cuy. Dan ini nih yang kita tunggu-tunggu nih ya, yaitu Raja Shang Tsung. Wih gila kayak cewek loh. Nah, mereka membicarakan tentang ramalan kuno yang mengatakan bahwa Outworld akan kalah dengan keturunan Hanzo Hasashi ataupun Scorpion cuy. Namun dengan pedenya Bi-Han mengatakan bahwa dia sudah mencegah ramalan tersebut cuy dengan membunuh semua keluarganya Hanzo Hasashi berabad-abad lalu cuy ya. Buset, lu kecolongan satu bayi geng. Scene berpindah lagi ke Cole cuy dan di situ sudah ada Jack yang menemui Cole cuy ya. Dan Jack pun bertanya tentang logo naga di tubuh Cole ini cuy. Where'd you get it from? He was born with it. What do you mean? It's a Nah, birthmark. anak dari Cole ini menceritakan tanda naga ini adalah tanda lahir cuy, karena dia mendapatkan tanda itu sejak lahir cuy. Nah kemudian setelah berbincang Cole pun dan anaknya pergi untuk makan malam ya. Nah di sana terlihat keluarga Cole dan keluarganya yang sedang makan malam cuy. Tapi di sini hal aneh terjadi cuy. Karena tiba-tiba saja tempat tersebut turun salju cuy. Kemudian di sini Cole pun curiga cuy, kok bisa-bisanya ya belum waktunya turun salju malah hujan salju nih. Aduh gila. Nah di sini kecurigaan Cole pun benar cuy. Ternyata hujan salju tersebut berasal dari Sub-Zero cuy. Nah, si Sub-Zero pun menyerang ke area tersebut sampai membuat panik keluarga Cole dan warga sekitar. Wih gila bapak Jota keren banget ya. Kemudian Jack pun datang dan menolong keluarga Cole yang sedang diserang cuy.
mereka pun pergi dan Jack menceritakan bahwa Sub-Zero sedang berusaha membunuh orang-orang yang memiliki tanda naga ini cuy. Dan ternyata nih cuy ya, orang-orang yang memiliki tanda naga ini adalah orang yang terpilih dan harus bertarung demi mempertahankan keselamatan bumi cuy. Nah, kemudian Sub-Zero pun menghadang Jack dan keluarga Cole, dan ya, Jack pun menyuruh keluarga Cole untuk kabur cuy dan menemui Sonya Blade ya. Nah, Cole pun pergi dan kemudian dengan berhati-hati Jack pun memburu Sub-Zero, dan ya, Jack dan Sub-Zero pun bertarung dengan sengit dan seru cuy. Hingga akhirnya tangan Jack pun patah dibuat beku sama Sub-Zero ini cuy. Kira-kira mati nggak ya? Oke lah, tonton aja cuy sampai habis lah, oke? Nah, scene berpindah ke Outworld dan di sana sudah ada Shang Tsung, Kirana dan pasukannya cuy. Di situ terlihat nih cuy ya bahwa ada patung orang bertangan 4 bernama Goro cuy. Nah, scene pun berpindah lagi nih cuy ke Cole yang sedang menjalankan amanah untuk menemui Sonya Blade cuy. Nah, di sini Cole berusaha menemui Sonya Blade hingga akhirnya Cole pun bertemu dengan Sonya Blade cuy. Nah, di situ Sonya Blade pun mengajak Cole di kediamannya cuy. Sonya Blade pun menjelaskan lebih dalam tentang tanda naga itu, dan Cole pun kembali terbayang-bayang dengan Scorpion ini cuy. Di sini by the way awal-awal di sini Cole udah terbayang-bayang ya, nggak bisa move on. Nah, kemudian di sini sudah ada Keno cuy. Keno ini adalah seorang penjahat bayaran, pembunuh, sekaligus pengedar narkoba nih cuy. Waduh parah. Kemudian terlihat di situ tiba-tiba menjadi gelap cuy di tempat itu ya. Dan ternyata tempat tersebut lagi diserang oleh reptile, dan ya, pertarungan pun berlangsung lama dan brutal hingga Keno pun terkena cakar di matanya cuy. Nah, di situ reptile pun hingga akhirnya kalah di tangan Keno cuy. Buset, itu jantung dicabut beneran tuh. Kemudian Kano pun merasa nih ya bahwa dirinya itu hebat cuy, dan dia memiliki tujuan untuk pergi ke Quill Raiden cuy. Tapi di sini Sonya Blade pun kaget karena Kano tahu cuy tempat Raiden itu ya. Akhirnya di sini Sonya Blade mengajak Kano untuk pergi ke sana cuy. Namun di sini Kano awalnya itu menolak cuy karena nggak tahu cuy alasannya. Tapi setelah dibohongi pakai duit $3 juta cuy, akhirnya si Kano ini pun mau cuy. Singkat cerita dia sampai di sana dan akhirnya rombongan Sonya Blade, Cole, dan Kano pun bertemu dengan Liu Kang cuy. Nah, di Quill Raiden ini ternyata sudah ada Jack dengan keadaan tangannya yang buntung cuy. Nah, di sini pasukan Cole, Kano, Sonya diajak menghadap Lord Raiden cuy. Di sini alasannya adalah rombongan dari Cole ini akan dilatih supaya menemukan masing-masing kekuatannya cuy ya. Namun di sini Raiden menolak cuy karena dia ragu cuy. Pasalnya Outworld ini udah menang 9 kali berturut-turut cuy ya. Dan kalau rombongan Outworld ini menang 1 kali lagi, maka bumi ini bakalan dikuasain oleh Outworld cuy ya. Namun Cole pun meyakinkan si Raiden dan pada akhirnya Raiden pun mau ya cuy ya. Nah, saat Liu Kang sedang bersemedi, mereka kedatangan pasukan dari Outworld cuy yang tiba-tiba saja mau nyerang nih cuy. Nah, di sini nih cuy. Di sini Liu Kang kedatangan saudaranya yaitu Kung Lao cuy. Wih gila, keren banget cuy ya. Nah, saat pasukan dari Outworld ini mau nyerang, beruntung ada Lord Raiden yang menindingi sekeliling tempat pakai petir cuy, hingga pasukan dari Outworld ini nggak bisa masuk cuy ya. Nah, sini berpindah ke tempat latihan cuy. Nah, di sini sayangnya Sonya Blade nggak bisa ikut latihan karena Sonya Blade ini nggak punya logo naga ya cuy ya.